Halo semua pendengar sekalian. Selamat datang di podcast Rumsi alias Rumpi Psikologi bersama saya, Rizka Deviaribah, atau kalian juga bisa panggil saya Kak Via. Dan rekan-rekan saya yaitu ada Saya Hanifah Syaharani. Saya Amalia Putri Syaila. Saya Siti Anissa. Dan saya Putri Atea Salsabila Yatimah. Nah, itu tuh semua rekan-rekan saya yang akan menemani saya pada hari ini. Oh iya, udah pada kenal kan sama pemilik suara-suara keren yang bakal bantuin saya untuk membawakan sesuatu hal yang menarik terkait psikologi pada kesempatan kali ini. Tapi bentar dulu deh. Emang kita mau bawain apa sih? Kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak kita hari ini bakal bahas tentang apa ya? Apa ya Kak kira-kira? Aku juga masih nggak tahu nih. Kalau menurut Kak Hanifah, Kak Sheila, sama Kak Ataya gimana? Wah, pastinya sih sesuatu yang menarik sih, Kak. Nggak mungkin yang ngebosenin. Waduh, bener banget tuh. Saya juga setuju sama Kak Hanifah. Soalnya kita bakal ngebahas suatu hal yang penting yang gak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, betul banget nih Kak Hanifah sama Kak Ataya. Tapi nih sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin bertanya dulu. Kapan sih terakhir kali kalian semua ngerasa kerja itu menyenangkan dan bisa tidur nyenyak tanpa overthinking, mikirin kegiatan yang udah atau bakal kita laluin? Kalau saya sih kayaknya udah lama nggak ngerasa kayak gitu Kak. Jadi tidur ya udah, tidur aja kayak gitu. Yang penting merem. Itu juga kalau ada waktunya. Kalau saya, kapan ya? Untuk sekarang ini aja saya merasa beban tugas terlalu berat nih. Kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh Kak. Jadi saya tidur tuh masih suka kepikiran tugas. Masih suka ngerasa kalau tugas belum selesai itu rasanya pusing banget. Terus pas baru mau ngerjain tugas juga rasanya udah bad mood gitu. Jadi waktu jamnya istirahat juga masih kepikiran tugas gitu deh Kak. Wah, aku mirip banget nih sama Kak Ataya, masih sama-sama kayak kalau tidur tuh malah tetap aja kepikiran sama tugas terus. Jadinya kan kualitas tidurku tuh nggak maksimal gitu kan. Jadinya energi aku tuh malah jadi tambah banyak yang kebuang, kayak bangun tidur bukannya segar malah jadi makin capek kayak remaja-remaja jompo gitu. Terus udah gitu kalau misalnya bangun nih karena langsung kepikiran sama tugas, akhirnya ya udah aku langsung kerjain tugas gitu. Tapi karena terlalu kebek gitu ya, terlalu banyak gitu tugasnya, akhirnya kayak ya udah yang penting ngerjain gitu Kak. Makanya aku juga jadi ngerasa kurang puas gitu, dan kayak nggak peduli sama apa yang aku kerjain, entah itu benar atau salah atau nyambung atau enggak gitu. Wah, hampir mirip juga nih sama aku. Ditambah lagi, sekarang aku juga udah mulai jenuh dengan rutinitas kerja yang itu-itu aja. Jadi kayak ya udah cuma dapat capeknya aja. Kalau Kak Sheila sendiri gimana? Nah, pas banget nih, karena semua yang kalian rasain itu juga kejadian sama saya. Kita nih kayaknya udah klop satu sama lain gitu ya capeknya. Saya juga ngerasain nih yang namanya jenuh, cemas, bosan, atau lelah karena pekerjaan yang harus saya kerjain tiap hari tuh. Nah, itu menurut saya sih hal yang wajar ya untuk kita merasa seperti itu, apalagi di masa pandemi ini. Dan saya juga yakin banget banyak listeners kita yang merasakan hal yang sama kayak kita sekarang nih. Tapi tenang aja, karena saya baru aja nih kemarin riset tentang suatu metode yang bisa kita pakai untuk mengatasi perasaan-perasaan kayak tadi. Wah, metode apa tuh Kak? Wah, kayaknya kalau aku nih tahu nih. Wah, apa tuh ya kira-kira Kak Hanifah? Kok aku jadi penasaran gitu deh. Jangan-jangan solusinya tuh Kak Sheila mau bikin hujan duit ya? Waduh, Wah, kalau ini saya kayaknya langsung seger lagi sih Kak. bukan dong, bukan. Kalau itu kayaknya kita semua juga mau gitu kan. Tapi mohon maaf, ini duit di dompet saya udah tipis nih. Udah, nggak apa-apa Kak. Dompet tipis, yang penting duit sendiri, bukan duit rakyat. Waduh, bahaya sekali nih Kak Ataya ucapannya. Hati-hati Kak. Takut gitu ya dengar Kak Ataya tadi. Mungkin boleh dicek sih Kak Ataya di luar masih ada tukang bakso nggak yang walkie-talkie, takut gitu kan. Tiba-tiba gitu. Ngeri sedep. Aduh, karena pembahasannya ini udah mulai agak serem nih, kita balik lagi nih ke tema utama kita. Kira-kira apa nih Kak Sheila? Nah, penasaran kan sama metode yang udah disebutin tadi? Tapi tadi Kak Hanifah kayaknya tahu nih. Tahu dong, pasti mindfulness kan? Kok bisa tahu sih Kak? Tahu dong, kan ada di skrip. Aduh, jangan dikasih tahu dong Kak Hanifah. Waduh, karena udah ketahuan nih langsung lanjut aja nih kita tentang metode yang sekaligus menjadi pembahasan pada podcast kita kali ini, yaitu mindfulness, yang sangat berguna untuk diterapin di lingkungan kerja kalian semua nih. Oh, mindfulness. Aku tahu banget kalau ini sih Kak. Soalnya aku tuh udah belajar 2 SKS selama 16 pertemuan tentang ini tahu Kak. Tentang mindfulness kan ya Kak? Tentang cara ngangon bebek yang baik dan benar Kak Hanifah.
Oh gitu ya, ada ya? Enggak dong, yang pasti tentang hal yang nyerempet tentang pekerjaan di lingkungan kerja ini, termasuk tentang mindfulness pastinya. Nah, kalau menurut aku nih, aku tahu, Kak, lingkungan kerja tuh nggak cuma tempat kerja kayak di kantor, atau kayak di tempat pembangunan rumah gitu, atau kayak pegawai-pegawai yang ngurusin suatu produk, maupun tempat di mana dengan perwakilan rakyat tidur pas rapat. Jadi lingkungan kerja tuh kayak termaksud tempat kita pas lagi kuliah online gini, atau lagi webinar gitu. Kayak kita sekarang lagi bikin podcast dan listeners yang dengerin kita ya. Suasana di sekitar mereka juga termasuk lingkungan kerja kah, Kak? Nah, iya, kurang lebihnya gitu Kak Anissa. Kalau secara teori yang dikemukakan sama Hamzah di tahun 2007 nih, lingkungan kerja itu diketahui sebagai komponen-komponen yang ada dari dalam organisasi dan dari luar organisasi yang mempengaruhi organisasi tersebut. Nah, komponennya itu ada apa aja? Komponennya ada komponen yang dapat dikendalikan atau controllable factor dan komponen yang tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable factor. Oh, aku juga pernah baca nih, Kak, soal lingkungan kerja menurut si Hombing tahun 2001. Lingkungan kerja itu adalah faktor-faktor di luar manusia, baik fisik maupun yang non-fisik dalam suatu organisasi. Bisa dibilang kalau lingkungan kerja merupakan kondisi yang ada di tempat kerja yang fisik maupun yang non-fisik yang mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kayak misal kebisingan, suhu, dan temperatur. Nah ya, aku juga baru nemu nih di salah satu jurnal. Di sini tuh dikatakan oleh Stoner dan kawan-kawannya, lingkungan kerja ini adalah suasana yang dirasakan oleh pegawai di dalam organisasinya yang berkaitan dengan sikap dan tindakan rekan maupun pimpinan, serta iklim yang mereka ciptakan yang semuanya menjelma dalam tindakan atau kebijakan organisasi yang mempengaruhi pegawainya, gitu kan. Oh, jadi pada intinya lingkungan kerja segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebagai tenaga kerja baik dalam bentuk fisik maupun psikis yang mempengaruhi kita dalam menjalani pekerjaan kita ya. Lingkungan kerja juga merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai dan dapat mempengaruhi kita dalam melaksanakan pekerjaannya. Betul gitu, Kak? Wah, kayaknya sih benar begitu Kak Nifa. Lingkungan kerja tuh tempat kita kerja. Kalau ada yang tidur pas kerja, berarti namanya bukan lingkungan kerja, tapi lingkungan tidur. Jadi yang kayak gitu sih harusnya jangan dicontoh ya, soalnya nggak sesuai sama teritorinya para ahli. Waduh, bener banget tuh Kak Via. Kalau perwakilan rakyat yang kayak gitu, nggak apa-apa Kak. Yang penting sopan, jadi nggak bakal kenapa-napa. Nah, anyway, karena kita udah bahas tentang lingkungan kerja, kita lanjut ke mindfulness yuk. Dilanjut, takutnya habis ini kenapa-kenapa nih kita. Jadi kalian udah tahu belum nih Kak, apa sih tentang mindfulness itu? Kalau aku sih ya setengah tahu, setengah nggak tahu sih ya. Nggak tahu deh kalau Kak Sheila. Hati-hati ya nih Kak Via sama Kak Ataya. Nah, kemungkinan pasti ada nih beberapa orang yang bertanya-tanya, apa sih itu mindfulness? Kalau menurut Kak Hanifa nih, gimana nih? Kalau menurut aku ya, aku kurang tahu juga sih, soalnya bukan ahlinya. Tapi kalau menurut Hayes, Follett, dan Linehan pada tahun 2004, mindfulness didefinisikan sebagai perhatian yang individu berikan kepada pengalaman diikuti penerimaan acceptance kepada pengalaman itu. Wah, gimana sih maksudnya Kak? Oh, jadi gini Kak, aku paham nih. Mindfulness ini adalah teknik yang bisa membantu kita untuk tetap fokus menjalani keadaan saat ini dan juga membuat kita mampu menerimanya secara terbuka. Oh, jadi adanya mindfulness ini kita berguna untuk membantu kita mengatasi perasaan atau pikiran negatif yang mengganggu dalam pekerjaan kita dan membuat kita lebih menerima perasaan-perasaan kayak gitu ya, ya Kak? Yap, benar sekali Kak Anissa. Saya juga yakin nih teman-teman udah mulai ngerti kan, karena sederhananya mindfulness ini itu adalah cara kita melakukan aktivitas sehari-hari dengan kesadaran penuh dan menerima perasaan yang hadir karena pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita lagi makan nih, berarti harus fokus makan ya? Bukan berarti melamun atau sambil mengerjakan hal lain kayak nontonin pacar-pacar yang gempeng, atau nonton pacar halu yang lagi nge-live gitu ya, Kak? Wah, iya dong, pastinya bener banget itu. Itu adalah salah satu contoh hal sederhana, yaitu makan. Makan itu kan seharusnya kita fokus menikmati tiap suapannya, kayak merasakan setiap rasa yang ada pada lauk yang tersedia di atas piring, kayak rasa pedas dari telur balado yang dimakan, rasa gurih dari gurih-gurih asam dari sayur asam yang udah dibuatin sama ibu, rasa asin dari kangkung yang dibuatin sama orang yang kebelet nikah, itu tuh harus dirasain, ya nggak sih? Nah iya Kak, betul banget sih. Saya juga perhatiin nih orang-orang yang ada di sekitar saya pun kadang masih ada aja gitu yang ngerjain sesuatu tapi perhatian atau pikirannya tuh kemana-mana. Jadi kayak nggak fokus gitu. Kita kan udah bahas tentang lingkungan itu apa, terus udah ada gambaran tentang mindfulness.
Terus kaitan antara keduanya itu apa sih, Kak? Memangnya ada ya? Wih, ada dong Kak, ada kaitannya. Coba tebak dulu apa ya? Apa ya? Aku nih nggak tahu nih kayaknya. Cepetan dong, kasih tahu dong. Nih, aku yakin listeners udah penasaran banget. Soalnya aku juga penasaran nih. Nah, yaudah aku jelasin ya. Awalnya kita harus memahami dulu kalau manusia merupakan makhluk hidup yang pasti akan bertemu dengan yang namanya stres. Pasti tahu dong kalian stres itu apa? Pasti udah sering dengar kan? Sering dong, ini udah sering banget nih. Apalagi kalau di mata kuliah psikologi nih. Apapun penyakitnya pasti yang keluar tuh ya yang namanya stres itu. Bener banget. Overthinking yang kita bahas di awal tadi itu juga merupakan suatu bentuk stres. Bentuk stres ada banyak. Bentuk responnya terhadap stres tersebut pun ada banyak. Duff pada tahun 2006 menyatakan, respon seseorang terhadap stresor itu tergantung pada kepribadian, sumber-sumber daya yang ada untuk membantu mereka mengatasi stres, dan konteks di mana stres terjadi. Dalam konteks pembahasan stres ini, ada yang dinamakan stres kerja. Stres kerja merupakan hasil reaksi seseorang sebagai respon penyesuaian terhadap berbagai tuntutan yang ada dari dalam maupun luar organisasi atau perusahaan, atau yang bisa dibilang lingkungan kerja yang kita sebut tadi. Oh, ya ini aku tahu ini nih. Nggak jarang banget stres kerja ini tuh jadi penyebab dari rasa kurangnya kepuasan kerja kan. Soalnya dari yang aku tahu nih ya, kepuasan kerja itu kan merupakan perasaan positif yang dimiliki karyawan sebagai hasil penilaian dari pekerjaannya gitu. Wah, bener banget nih Kak. Kalau kita sudah merasakan ketidakpuasan kerja, kita cenderung akan bersikap negatif pada pekerjaan yang kita kerjakan, yang akan menyebabkan kita tidak akan bisa fokus melaksanakan pekerjaan tersebut secara optimal. Wah, berarti ini memang mengganggu sekali ya, Kak. Tunggu deh. Terus hubungannya sama mindfulness tadi apa dong, Kak? Nah, sabar dulu dong. Gini nih, menurut beberapa ahli, mindfulness ini punya beberapa manfaat. Di antaranya nih yang menyatakan ada Arif pada tahun 2016, dia ini mengatakan mindfulness memiliki manfaat membentuk individu untuk memiliki karakteristik yang tidak menghakimi, sabar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki rasa percaya, tidak bersih tegang, dan memiliki sikap menerima apa adanya. Wah, masa iya sih, Kak? Aduh, masih nggak percaya. Ini nih, Kabat-Zinn pada tahun 1990 juga mengatakan mindfulness ini memiliki manfaat untuk dapat membuat seseorang dapat menerima dirinya sendiri. Brown dan Ryan pada tahun 2003 juga mengatakan mindfulness dapat meningkatkan hal-hal positif sehingga berdampak pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Wah, kalau banyak ahli yang ngomong begini sih, harusnya bisa dipercaya ya, Kak. Dan kayaknya mindfulness itu udah ada sejak lama. Iya Kak, betul banget. Makanya, hubungan penting antara lingkungan kerja dan mindfulness inilah alasan mengapa kita mengangkat keduanya menjadi topik hari ini. Keren banget, bukan? Iya, keren banget dong pastinya. Tapi tunggu nih bentar. Ada satu hal lagi yang penting banget buat kita omongin. Pada mau tahu nggak? Wah, apaan tuh? Mau ngomongin orang ya? Woi, Weh, jangan gitu dong, Kak Via. Jangan di sini maksudnya. aduh, Bercanda kok, bercanda. Waduh, mulai kacau nih Kak Via dan Kak Ataya. Apa perlu di-stop dulu nih podcastnya biar enak? eh, Aduh, ternyata Kak Hanifah sama aja kacaunya. Oke, nanti. Tapi nanti dulu. Kakak-kakak sekalian, memangnya kalian gak penasaran sama apa yang mau diomongin Kak Sheila? Oke, ayo Kak Sheila, kasih tahu dong. Udah pada kepo nih. Oke, siap-siap. Jadi sebenarnya ada beberapa cara buat kalian-kalian yang mau meningkatkan mindfulness. Yang pertama itu, kita bisa mencari spot yang menyenangkan atau menenangkan sebelum memulai hari dengan rutinitas yang padat. Nah, betul tuh listeners. Cari tiap sudut yang nyaman menurut kalian ya. Asal jangan dibawa kolong mobil aja ya. Itu kayaknya mah spot nyamannya kucing gitu, Kak. Agak unik juga gitu kalau ada yang mau di bawah mobil gitu. Iya, siapa tahu aja kan Kak ada listeners yang suka nyempil di bawah mobil gitu. Eh, Waduh, tapi nih Kak, spot nyaman tuh contohnya yang lain kayak gimana sih Kak? Soalnya aku masih belum dapat gambaran deh. Spot nyaman itu, kayak yang dibilang tadi, yaitu spot di mana kita bisa merasa tenang dan nyaman. Contoh sederhananya kayak di atas tempat tidur, atau di balkon rumah, pokoknya tempat yang bikin kita merasa nggak capek dan nggak stres. Oh, gitu ya Kak. Bisa di mana aja berarti ya. Yang penting nyaman dan tenang. Bisa dong Kak. Tergantung sama preferensi kita masing-masing. Iya, bener banget tuh. Nah, selanjutnya, setelah menemukan spot yang nyaman dan bikin kita tenang nih, kita bisa melakukan mindful breathing. Oh, aku tahu. Aku pernah dengar nih tentang mindful breathing ini di salah satu webinar pelatihan, di mana mindful breathing ini terjadi dengan cara melakukan latihan pernapasan. Benar nggak, Kak? Bener banget latihan pernafasan yang kayak gini nih, menarik nafas dalam-dalam dari hidung,
lalu tahan beberapa detik. Setelah itu hembuskan nafas secara perlahan. Mindful breathing ini bisa dilakukan berkali-kali ya Kak? Atau sekali aja? Bisa dong, Kak. Bisa dilakukan beberapa kali ya. Pokoknya sampai kita bisa merasakan seluruh tubuh tuh sadar. Sampai kita merasakan tubuh kita itu tenang dan bisa berpikir dengan jernih, Kak. Nah, iya bisa juga abis kalian ngelakuin mindful breathing ini, kita mengucap asma Allah bagi yang muslim atau mengucapkan doa-doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, kita bisa memberikan afirmasi positif kepada diri untuk memberikan tubuh kekuatan nih untuk melewati hari. Afirmasi positif itu kayak misalnya perkataan yang aku bisa melewati hari ini dengan baik, Betul. atau aku keren dan aku yakin aku bisa melakukan tugas ini dengan baik. Gitu nggak, Kak? Nah, iya, betul tuh, benar. Mindful breathing ini juga bisa dilakuin ketika pikiran kita tuh lagi ruwet dan hati kita nih lagi gunda-gulana gulita gitu. Oh, gitu ya, Kak. Tapi aku mau nanya lagi nih, Kak. Kok bisa mindful breathing ini tuh bisa memberikan kita manfaat yang cukup penting? Iya, ini karena mindful breathing ini, dia ngebantu oksigen masuk ke dalam otak dan keluarin karbon dioksida yang mengikat racun di dalam tubuh. Jadi, racun yang bikin darah kita kotor itu bakalan keganti nih sama oksigen yang ada di sekitar kita. Wow, tekniknya sederhana tapi manfaatnya luar biasa ya, listeners. Betul nih, Kak Anissa. Nah, setelah kita udah nemuin spot nyaman, terus melakukan mindful breathing. Abis itu, dirasa tubuh udah tenang dan siap menjalani rutinitas. Kita bisa memulai aktivitas dengan fokus pada apa yang kita lakukan dalam aktivitas itu. Ya kan, Kak? Iya, bener nih. Kita perlu nih mencoba untuk menaruh perhatian penuh pada aktivitas yang kita jalanin. Karena biasanya, beberapa dari kita itu pasti ada aja yang ngelewatin hari itu tanpa memperhatikan atau memfokuskan diri sama aktivitas yang lagi kita jalanin. Berarti kayak yang dibilang Kak Fiat di awal ya, setiap ngerjain tugas tuh ya udah ngerjain aja, tidak fokus sama apa yang dilakukan. Terus juga pas kita makan tadi juga salah satu contohnya. Wah, kayak gitu ya Kak. Udah nih ya? Ada lagi nggak Kak kira-kira? Wait. Aku ada nih satu lagi yang ketinggalan. Nah, apa tuh? Itu loh, Kak. Namanya kegiatan journaling atau menulis jurnal tentang apa yang udah dilewatin hari itu. Bentar. Ini jurnalnya harus internasional apa yang nasional aja, Kak? Ini jurnalnya interbekasi aja, Kak, biar publikasinya di planet lain. Jangan dong, kejauhan itu. Oh, kalau journaling itu fungsinya emang sebagai apa sih? Aku tahu. Pasti ini sebagai evaluasi atas apa yang udah kita lalui. Dan sebagai salah satu cara untuk kita sadar atas perasaan-perasaan apa yang juga keluar waktu melakukan kegiatan hari itu. Jadi bisa sebagai bentuk proses pengeluaran emosi di sini. Bener banget tuh kata Kak Anissa, udah dijelasin secara rinci. Keren banget kan cara-cara kita untuk melatih mindfulness ini dalam kegiatan kita sehari-hari. Wah, keren hari ini materinya. Mudah-mudahan seluruh informasi yang kita berikan hari ini beneran memberi manfaat bagi kita semua ini ya. Semoga buat teman-teman yang berencana untuk menerapkan teknik ini akhirnya jadi ketagihan dan menjadikan mindfulness sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Betul banget Kak Hanifah. Tapi nih, saking serunya nih kita ngobrolin topik ini, nggak terasa nih ya kita udah ngabisin waktu beberapa menit bersama listeners hari ini. Wah, iya ya, nggak terasa. Oh iya, kami juga mau berterima kasih kepada teman-teman listeners yang sudah setia mendengarkan obrolan kami dari awal hingga akhir. Semoga perbincangan kami pada hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Semoga juga setelah mendengarkan podcast ini, kita semua nih jadi tercerahkan tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tuh mendapatkan pekerjaan yang membuat kita jadi merasakan stres kerja. Wah, jangan sedih ya listener, semoga kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast lainnya. Kalau begitu, kami segenap host Roomsi pamit undur diri. Dadah! 沈み出した空と君の姿フェンス越しに重なってた初めて会った日から僕の